Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, setelah kita ini memilih Yesus sebagai Tuhan dan Raja, tidak ada pilihan lain kecuali kita menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan. Tidak ada pilihan lain kecuali kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Untuk bisa dikontrol, dikendalikan Tuhan, kita harus berjalan sesuai dengan ketepatan ilahi, tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Jangan pernah ada sisi gelap dalam diri kita yang kita masih sembunyikan. Jangan kita masih menyembunyikan sesuatu yang busuk dan jahat dalam hati kita. Toh suatu hari akan terbongkar. Kalau kita ini masih menyimpan segala sesuatu yang busuk di hadapan Tuhan, ujungnya setan akan ambil keuntungan apapun itu loh. Banyak orang gak mau jujur di hadapan Tuhan. Minggu ke gereja, rajin ibadah, ngaku orang Kristen, KTP-nya Kristen, tapi kelakuannya tidak pernah mencerminkan kehidupan seperti orang percaya. Malah kelakuannya jahat, busuk, dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini tambah hari, tambah didapatin berkenan seperti apa yang Tuhan mau. Menyelesaikan garis akhir dan didapatin menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita itu setelah kita menjadi orang percaya, kita mesti waspada. Kita harus memperhatikan diri kita sampai kedalaman batin kita ini yang terdalam. Benar enggak semua tindakan, ucapan, dan perbuatan kita? Kita tidak akan bisa bercermin kepada dunia. Kita nggak bisa cermin dengan kebenaran orang lain. Kita nggak bisa bercermin dengan apapun yang sifatnya bukan kebenaran. Banyak orang patokannya adalah kehidupan orang lain atau kebajikan atau hikmat dunia. Cerminan kita adalah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita putuskan, segala sesuatu yang kita mau ambil, kita mau lakukan, kalau tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya jangan pernah dilakukan. Itu hanya membuat ujungnya akan kita ketemu masalah dan problem. Karena setiap masalah dan problem yang terjadi dalam kehidupan kita, karena keputusan kita yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Toh kalau kita ini ngambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan pun akan diuji kok. Kita ini sekalipun jalan hidup benar di hadapan Tuhan pun akan mengalami namanya proses pemurnian. Akan mengalami namanya proses di mana kita akan dibawa bukan di jalan yang lurus saja, tapi akan diuji, dimurnikan, diremukkan, supaya kita ini benar-benar nempelnya kepada Tuhan, bukan nempel kepada yang lain. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hidup kita ini nggak patokannya kebenaran firman Tuhan, kita bisa berpatokan dengan kebenaran kita sendiri, kita berpatokan dengan kebenaran yang pernah diajarkan oleh nenek moyang kita, kepatokan kebenaran standar dunia, ujungnya tidak akan pernah berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya, hati kita sepenuhnya ini di hadapan Tuhan. Sekarang buka di Lukas pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Karena Yesus kita, yang kita undang Yesus masuk dalam hati kita, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Raja memerintah dalam kehidupan kita. Dia adalah terang, Allah adalah terang. Kalau Tuhan adalah terang, Dia akan menaringi seluruh tubuh kita. Tetapi kalau kita ini memberi bagian tubuh kita ini menjadi tempat di mana kegelapan itu berada, ujungnya akan menyesatkan. Karena itu perhatikan supaya terang ada padamu jangan menjadi gelap. Kita perhatikan, benar nggak selama ini saya ini berjalan dalam terang? Hidupmu tidak akan berjalan dalam terang kalau nggak itu sesuai dengan firman Tuhan. Lihat saja dari karaktermu, dari sikapmu, dari perbuatanmu, dari ucapanmu. Kalau engkau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ucapanmu, tindakanmu, perkataanmu akan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, kamu bukan di dalam terang, tapi kamu di dalam kegelapan. Kamu harus mulai menaruh hati ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Jangan ada sisakan untuk hal yang lain yang bukan dari Tuhan. Perhatikan yang ke-36. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, seluruh tubuh kita ini terang dan tidak ada bagian yang gelap. Makanya kita yang tahu diri kita sendiri adalah kita. Setiap hari kita harus mengkoreksi sampai kedalaman batin kita yang terdalam. Jangan didapatin kebusukan, kejahatan, kemunafikan. Hal yang jahat nih. Bagian yang gelap apa? Hatimu pernah simpan kepahitan apa tidak? Simpan dendam, simpan sakit hati. Kalau engkau ini ngaku orang Kristen di dalam terang, tapi kamu punya bagian gelap dari dirimu. Apa itu? Luka batin, masa lalu. Itu bagian tergelap dalam hidupmu yang belum dibereskan. Kalau masa lalumu itu belum dibereskan dan kamu masih sisakan itu, masih ingat-ingat kejadian masa lalu, luka batin di masa lalu, pernah disakitin, pernah diperkosa, pernah dihina, pernah dipelecehkan, pernah diperlakukan buruk dan lain sebagainya, itu masih nempel di dalam hatimu. Itu sisi gelap. Nah, sisi gelap ini
perlahan-pelan akan menguasai, semakin areanya semakin besar. Kalau kita tidak taklukkan, semua sisi gelap ini kita harus bawa ke dalam hadirat Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Kalau tidak, setan akan ambil keuntungan, dan ujungnya hidup kita akan babak belur, kacau dan rusak. Saya melihat ada orang-orang tertentu yang dikuasain masa lalu yang buruk karena pernah dilakukan buruk. Sampai hari ini hidupnya struggle, berjuang. Karena kalau nggak mau melepaskan, kalau nggak mau mengampuni, itu akan menjadi trauma sepanjang hidup dan akan menghalangi, menjadi sisi gelap dalam hidup kita yang tidak akan pernah memancarkan terang. Hari ini jangan ada bagian yang gelap dalam diri kita. Apapun itu. Dari pikiranmu, kamu pernah berpikiran buruk, berpikiran jahat, pikiran kotor, pikiran najis yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dari kehendakmu, kamu sukanya maunya apa? Kehendakmu, kemauanmu, semuanya harus diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Perkataanmu, hati dan pikiranmu harus sejalan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau tidak, engkau menyisakan sisi gelap dan setan akan ambil keuntungan. Jangan dipikir kalau engkau punya masalah dengan orang lain dan masalah itu kamu anggap selesai, padahal masalah itu belum selesai. Karena kamu kalau ingat-ingat masalah itu, kamu masih marah, kesel, dan jengkel, pengen balas. Dengerin baik-baik. Itu bagian yang harus dibereskan. Hal seperti itu jangan ada pernah dalam hidupmu. Kalau itu masih tersimpan, setan akan ambil keuntungan. Dan dijamin hidupmu akan kena trouble dan masalah. Coba kita mau koreksi sampai kedalaman batin kita masing-masing. Hari ini engkau sedang mengalami masalah apa? Mengalami trouble apa? Yang hidupnya masih rumit, yang masih kacau, yang masih berantakan, yang masih ngawur. Perhatikan. Apakah masih ada dalam sisi hidupmu yang terdalam itu, sisi yang buruk, sisi yang gelap, yang belum dibereskan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu, setelah kita ini ngikut Tuhan, Tuhan tuh mau bereskan. Tidak ada tempat yang tersembunyi buat setan, sedikit pun. Apalagi setan berpijak, setan menguasai, harusnya tidak ada. Tapi kita menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita taruh hati kita ini sepenuhnya. Sepenuhnya kita taruh di hadapan Tuhan. Untuk menaruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, perlu namanya pikul salib, sangkal diri, mati daging. Kalau tidak, ini akan masih menonjol. Ada orang-orang tertentu yang punya trauma masa lalu yang belum dibereskan. Dan trauma itu sampai menghantui hidupmu. Begitu rupa. Sampai engkau takut, ngalami ketakutan, ngalami sakit penyakit, ngalami kepahitan, ngalami luka batin yang begitu rupa. Sampai engkau bereskan masa lalumu di hadapan Tuhan. Sampai engkau merdeka hidupmu di dalam Tuhan. Engkau melepaskan pengampunan. Tidak akan pernah ada namanya kemerdekaan. Justru kamu menyisakan sisi gelap dan setan akan ambil keuntungan di dalamnya. Jika seluruh tubuhmu terang, tidak ada yang bagian yang gelap. Jangan diizinkan bagian yang gelap. Apapun juga. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kita serahkan semua menjadi korban persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan dipakai menjadi alat kejahatan. Kalau itu dipakai jadi alat kejahatan karena engkau menjadi bagian yang gelap. Dan setan ambil keuntungan di sana. Maka seluruhnya akan terang. Seluruh tubuhmu terang, maka tidak ada bagian yang gelap. Maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Powerful enggak? Harusnya kehidupan kita itu powerful. Hidup kita menjadi senjata terang. Ketika kegelapan ada dan kita datang kepada kegelapan itu sirna karena terang kemuliaan nyata dalam kehidupan kita. Harusnya hidup kita memancarkan terang. Alkitab ngomong, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sana terpancar kehidupan kok. Sumber kehidupan itu siapa? Bukannya Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa memancar dalam kehidupan kita? Tapi di sisi lain hati kita masih nyimpen sesuatu yang busuk dan jahat. Problem orang itu rata-rata nggak bisa mengendalikan hatinya dengan baik. Nggak bisa mengendalikan emosinya. Nggak bisa menaruh emosinya itu tepat seperti apa yang Tuhan mau. Selalu ego, selalu marah, selalu tersinggung, selalu terluka begitu rupa. Dan tanpa sadar, ketika engkau tidak bisa menaruh hatimu di hadapan Tuhan dengan tepat, setan akan ambil keuntungan. Ketika setan ambil keuntungan atas hidupmu, ujungnya akan hancur, kacau, rusak, dan berantakan. Karena tujuannya setan untuk menghancurkan. Dia memasuk lewat hal yang sepele, yang kita anggap remeh, kita anggap nggak penting sekali. Padahal setan di sana mulai menguasai, menjerat, dan tujuannya akan membinasakan. Bapak Ibu, makanya kita mesti
koreksi sampai kedalaman batin ini. Bener enggak ini selama ini? Semua tindakanku, sikapku, dan perbuatanku. Kalau enggak sesuai dengan kebenaran firman, ya bertobat balik kepada Tuhan. Enggak usah bela diri. Karena pada kenyataannya udah orang tuh salah. Udah tahu salah. Enggak mau bertobat, bela diri. Benernya sendiri. Kenapa sih? Karena kecenderungan hatinya jahat. Kecenderungan hatinya munafik. Palsu. Pengen kelihatan benar di hadapan orang padahal jahat di hadapan Tuhan. Buat apa? Kita bisa kelihatan benar di hadapan manusia, kita bisa nipu manusia, kita bisa berlaku kelihatannya kudus, suci, tak bercacat celah di hadapan manusia. Tapi kalau di dalam hati kita busuk dan jahat, pada banyak tempat gelap yang menjadi sarangnya setan, sarangnya roh jahat, akhirnya manifestasi melalui tindakan kita. Buat apa? Hidup kita kan harus transparan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi satu pun juga. Tidak ada hal yang tersembunyi sedikit pun. Kalau engkau punya kelemahan yang masih menguasai, hari ini masih punya kelemahan, engkau hari ini masih hidup dalam dosa, serahin kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku punya kelemahan ini, Tuhan aku punya kekurangan ini, aku berikan kemampuan untuk berjalan dalam kekudusan kesucian. Jangan malah ditutup-tutupin. Jangan kamu menjadi orang yang munafik dan jahat dulu. Jadi orang Kristen ngakunya Kristen tapi kelakuannya jahatnya bukan main. Tindakannya jahat, bengis, kejam sama orang lain. Bagaimana mungkin hidupmu menjadi terang? Justru akan menjadi alatnya setan. Makanya di 2 Korintus ayat yang ke 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 ini berbicara tentang bagaimana mencari pasangan. Tetapi ini ada hal yang lain yang saya mau bahas nih. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita nggak boleh menjadi, kalau bagi beberapa orang yang mau menikah nih, jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang. Artinya apa? Jangan menikah dengan orang yang tidak seiman. Lupa, kalau hari ini saya udah terlanjur menikah dengan seiman, jalani terus. Kalau hidupmu benar di hadapan Tuhan, hidupmu kudus di hadapan Tuhan, kamu bisa menguduskan pasanganmu. Jangan ditolak. Karena kamu udah terlanjur menikah, sayangin, cintai, kasihi. Tunjukkan hidupmu menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Memiliki nilai kerajaan Allah. Dengan sikap dan tindakanmu seperti Tuhan, karaktermu berubah. Kamu memiliki karakter Tuhan dalam hidupmu. Bisa pasanganmu yang belum bertobat itu bisa berubah. Jangan malah kepahitan, sakit hati, dan jengkel ngeliat kelakuanmu. Ngakunya orang Kristen kok kelakuannya kayak begini. Berapa banyak kita sering dengar kayak begitu. Justru kalau engkau menjadi hari ini sudah menikah dengan pasanganmu yang belum nggak berkenal Tuhan, tetap nikah, sayangin pasanganmu, cintai, layani dengan terbaik. Sikapmu, tindakanmu, double porsi, the best yang kamu bisa lakukan. Dengan sikap dan tindakanmu bisa bertobat dan berubah. Jangan malah semakin jahat, merasa benernya sendiri, merasa kudus sendiri, merasa punya surga sendiri. Bagi yang belum menikah, pilih pasangan yang seiman. Jangan pasangan yang nggak seiman. Sekarang ini banyak orang yang menikah dengan dasar cinta. Ternyata cinta itu di tengah perjalanan gampang luntur, gampang pudar. Ketika uang tidak ada, ketika semuanya nggak berjalan dengan baik, cintamu bisa luntur. Dasar dari pernikahan adalah satu, kehendak Tuhan. Yang kedua adalah karakter yang sudah diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau tidak, engkau akan ketemu trouble di dalamnya. Engkau akan ketemu masalah dan ruwet ujungnya. Jauh lebih baik sedini mungkin mempersiapkan diri. Coba kita lanjutkan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Di mana ada gelap, di situ terang tidak akan ada. Di mana ada terang, gelap itu pun akan sirna. Hari ini, kalau engkau hidupmu di 2 kaki, minggu ke gereja, ikut ibadah online, ikut Zoom, ikut kegiatan ke gereja, tapi di sisi lain hatimu tuh busuk loh. Perlakuanmu jahat dengan sopirmu, dengan pembantumu. Perlakuanmu jahat dengan orang tuamu. Kamu berontak, kamu melawan. Dengan pasangan hidupmu ngomongmu kasar, berlaku busuk. Loh, kamu tuh berdiri di 2 kaki loh. Satu di terang, satu di gelap. Bagaimana mungkin kemuliaan Tuhan akan memancar kalau sikap dan perbuatanmu seperti itu? Banyak orang Kristen hari ini berada di 2 kaki. Minggu ke gereja, hari biasa kelakuannya seperti iblis. Mulutnya jahat, nipu, bikin pemalsuan buku pajak, 2 buku, memalsukan dokumen dan lain sebagainya. Bersikap jahat, korupsi, makan suap, nipu orang lain dengan segala macam cara. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Lo kamu berada di 2 kaki lo. Kakimu di hadirat Tuhan, satu kalau engkau datang ibadah. Di sisi lain kamu berkakimu berpinjak setan. Kamu tuh ada di 2 kaki. Bagaimana mungkin hidupmu bisa dipimpin Tuhan? Malah dagingmu akan mengontrol dan mengendalikan. Ujungnya kamu akan dikuasai iblis.
ujung dari kehidupanmu akan hancur dan babak belur. Bapak Ibu, kalau kita payu ngomong nih, kalau engkau mau jahat sekalian, engkau kalau mau jadi baik sekalian. Kita nggak bisa berada di dua kaki, satu di Tuhan, satu di setan. Kita harus berada di dalam pihak Tuhan. Ketika kita memilih menjadi orang percaya, ngikut Tuhan, taruh hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Pikiran, perkataan, perbuatanmu harus seperti apa? Apa yang Tuhan mau. Menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan. Saya sudah ngomong berkali-kali dalam setiap khotbah saya. Hidup kita bukan milik kita sendiri, tapi hidup kita adalah miliknya Kristus. Milik Kristus sepenuhnya. Pikiranmu, kemauanmu, kehendakmu, rohmu, jiwamu, dan tubuhmu. Sepenuhnya milik Kristus. Dan kita ini sebagai casingnya. Hanya ngikutin perintah Tuhan. Tuhan mau ngomong apa, kita lakukan. Tuhan mau lakukan apa, kita ikutin terus. Kita jalan terus sama Tuhan. Tuhan ngomong apa, kita ngelakuin apa. Tuhan ngomong A, kita lakuin B. Tuhan ngomong C, kita ngelakuin D. Nggak pernah ketemu. Dan ujungnya, tidak heran ketemu trouble dan masalah. Hidup kita kalau mau sukses dan berhasil, ngikutin aja apa yang Tuhan mau. Tuhan ngomong apa, kita ikutin aja. Tapi kalau Tuhan ngomong apa, kamu lakuin apa. Ujungnya bertolak belakang, nggak seirama, nggak seritme dengan Tuhan. Akan ketemu trouble. Orang-orang Kristen yang model kayak begini nih, hari ini hidupnya jadi batu sandungan. Boleh Kristen KTP-nya, boleh kasih persembahan gede di gereja, ternyata sikap dan perbuatannya bertolak belakang dengan kebenaran. Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan mau dari semua tindakan kita, dari semua ucapan kita, dari semua apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita berjalan seritme, seirama, sejalan dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan belum selesai dengan hidup kita sampai hari ini. Tuhan mau beracara lebih besar lagi. Kalau hari ini Tuhan masih berikan kita napas hidup, kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk bisa bekerja, melakukan aktivitas apapun juga, bukti Tuhan belum selesai. Tuhan mau mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita. Sampai garis akhir kita mengikuti kehendak Tuhan. Tapi banyak orang nggak sadar, dia jalanin maunya sendiri, dia bertindak maunya sendiri, apalagi melakukan hal jahat, melakukan yang najis, melakukan yang kotor, yang dianggap semua tindakannya benar. Nggak taunya kamu tuh berada di dalam kegelapan, sekalipun seakan-akan kamu dalam terang. Terangmu tuh menipu. Kelihatan terang di gereja karena diterangin banyak orang lain yang hidupnya benar. Tapi waktu kamu hidup sendiri di dunia marketplace, kamu tambah jahat, kamu tambah busuk, kamu nggak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hari ini harusnya hidup kita kan memancarkan terang. Jangan pernah ada sisi gelap dalam diri kita. Apapun itu. Apapun itu. Dosa apapun jangan izinkan dalam hidupmu. Loh Pak, saya kan masih dunia Pak. Saya kan masih tinggal di dunia, masih punya kelemahan tubuh. Dengerin baik-baik. Kita ini masih tinggal di bumi. Dan selama kita masih doyan bakmi dan babi panggang, artinya kita masih tinggal dalam tubuh yang fana ini. Nah, tubuh fana ini, selama kita tinggal di bumi masih bisa melakukan dosa. Tetapi kalau kita ini hidup di dalam kebenaran, setiap hari bergaul dengan Tuhan, kita bisa memang daging nyeret kita jatuh dalam dosa, tapi kita nggak bisa hidup dalam dosa. Cepat sekali Roh Kudus akan templak dan tegur. Kalau ada templakan dan teguran Roh Kudus, kita akan cepat balik bertobat di hadapan Tuhan. Yang jadi masalahnya, kita ketika ditegur mulai cuek, nggak peduli lagi. Ya lama-lama hatimu kebal. Ujungnya apa? Kamu nggak kenal lagi kehendak Tuhan, nggak ngerti kehendak Tuhan, kamu jalan maumu sendiri. Ketika melakukan dosa ya nggak ada rasa tertuduh, cuek saja. Karena apa? Hati nuranimu sudah bebal dan mata hatimu sudah tertutup. Sehingga kamu bisa berjalan maumu sendiri, ngikutin kehendakmu sendiri dan hancur dan berantakan. Berapa banyak kehidupan orang Kristen yang ngakunya Kristen, sudah di atas 3 tahun kekristenannya, tapi hidupnya babak belur, kacau, berantakan, malah bejat. Luar biasa. Kalau kita izinkan ada sisi gelap dalam diri kita yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, dengerin baik-baik, itu akan semakin besar kuasa kegelapan itu, menguasain beberapa area, dan ujungnya dia mengontrol dan mengendalikan. Ujungnya iblis ambil keuntungan dan menghancurkan hidup apapun itu, termasuk kepahitan, jengkel, marah, sakit hati, tersinggung, nggak bisa mengampuni, serakah, tamak, najis, kotor, berzina. Bahkan hari ini banyak orang homoseksual. Jadi pikir itu wajar. Dan ternyata itu bejat di hadapan Tuhan. Pemburit termasuk di dalamnya. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ujung hidupmu akan
ketemu murka Tuhan nanti? Bukankah hari ini yang kita kejar perkenanan Tuhan? Bukankah hari ini yang kita mau tiap hari kita belajar firman, dengerin khotbah, belajar hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang dipakai Tuhan luar biasa, yang hidupnya berkemenangan, tujuannya hidup kita juga ikut berkemenangan, menyenangkan hati Tuhan. Bukankah hari ini yang kita kejarannya untuk menyenangkan hati Tuhan saja? Bukan ngikutin mau kita sendiri, bukan jalan mau kita sendiri. Hari ini harusnya hidup kita ini kita taruh di hadapan Tuhan sepenuhnya. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, lebih dari apapun juga di muka bumi ini. Jangan hidup seenak perutmu sendiri, jalan maumu sendiri. Nggak mau ditegur, nggak mau dinasihatin. Dipikir kamu berjalan dalam kebenaran. Kebenaran yang kamu pandang benar, belum tentu kebenaran itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan kok. Kita bisa benar menurut cara pandang kita sendiri. Tapi hari ini kita harus benar menurut cara pandang Tuhan. Hidup kita bukan untuk kita lagi, hidup kita itu untuk Tuhan. Kalau hidupmu sadar diri bahwa hidupmu untuk Tuhan, hidupmu ke depannya akan jauh lebih powerful dan dahsyat sekali. Akan jadi berkat, akan jadi dampak bagi banyak orang. Saya berdoa hari ini kita taruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Benar-benar inti dari semua kehidupan kita ujungnya akan bermuaranya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita akan menyenangkan hati Tuhan dan kita akan tinggal bersama Tuhan, memerintah bersama Tuhan selama-lamanya. Dan Tuhan akan dapatin orang-orang yang bisa dipercaya, hidup berbeda dari antara orang lain, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, mendedikasikan hidupnya untuk mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Orang-orang yang begini akan dipercayakan. Jangan berpikir kalau sudah Kristen kau selamat, sekali selamat tetap selamat. Tapi kamu masih jalan hidup dalam kepahitan, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan. Kamu pikir dengan gereja tanpa pertobatan kamu selamat. Kamu selingkuh, kamu punya simpanan, dan kamu hidup dalam perzinahan, dan kamu bisa selamat. Ujung hidupmu akan binasa. Nggak ketemu kebenaran. Hari ini, hidup kita itu harus berbeda dengan orang lain. Buat apa kalau hidup kita itu sama dengan orang lain? Hanya orang yang pingin menghasilkan hal yang berbeda, tapi melakukan hal yang sama. Ya, ujungnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Kalau hidup kita ujungnya akan menjadi dampak yang besar. Pingin diurapin Tuhan, pingin diberkati, pingin dipakai Tuhan luar biasa. Engkau mesti lakukan sesuatu yang berbeda di atas rata-rata. Jangan menjadi orang yang rata-rata. Seperti orang dunia. Cinta Tuhan kagak, mengasihi Tuhan kagak. Malah berlaku jahat. Mentingin diri sendiri, ego dan hawa nafsunya. Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Penting sekali ini. Hati kita hanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Kita coba puasin diri kita ini dengan segala macam yang sifatnya duniawi. Apapun lah itu namanya. Mau berkat kekayaan, rumah, mobil, harta benda, pangkat, jabatan, hobi, dan lain sebagainya. Tidak akan pernah memuaskan dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan. Dan kita undang Tuhan yang akan memuaskan hidup kita. Dunia tidak akan pernah membuat kita puas, justru akan menjerumuskan kita kepada keserakahan, kemunafikan, dan kepalsuan hidup. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hati kita, hidup kita sepenuhnya, Tuhan akan berikan kepuasan. Baik Ibu, banyak orang yang ketemu masalah dari orang dunia, orang gak kenal Tuhan, bahkan orang kenal Tuhan. Ketika ketemu problem dan masalah, ujungnya dia akan cari Tuhan loh. Ujungnya tetap ingin cari kebenaran yang sumbernya dari Tuhan. Toh mereka banyak orang yang hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kemewahan, hidup dengan jabatan yang tinggi, hidupnya kacau dan berantakan, banyak. Tetap mereka butuh Tuhan. Bukankah kita lebih baik hari ini? Kita diberkati, kita dipakai Tuhan, kita hidup hari ini apapun yang Tuhan percayakan, semakin hari semakin cinta Tuhan. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin Tuhan bawa ke dalam kegenakan ilahi dan tepat. Semua tindakan sikap kita hanya menyenangkan hati Tuhan saja. Saya berdoa semakin banyak orang yang hidupnya mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan, mendedikasikan sepenuhnya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Pengejaran kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pengejaran hati kita hari ini, kita mau dedikasikan hidup kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita nggak mau tutupin semua kebusukan dan kebejatan yang ada dalam diri kita. Kita mau taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya. Kalau hari ini engkau masih melakukan dosa, kejahatan, kenajisan, bertobat. Tuhan kasih setianya masih tersedia. Akuin dosamu di hadapan Tuhan. Akuin dosamu secara detail di hadapan Tuhan. Dialah setia dan adil akan mengampuni dosamu. Kesempatan masih terbuka.
Amin. Hari ini makanan sangat keras sekali, tapi ini sehat buat orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Engkau semakin bergairah dan semakin mencintai Tuhan, semakin pingin menyenangkan hati Tuhan. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu. Bapa, dalam nama hambamu berdoa, berkati semua orang yang mendengar firman yang hambamu sampaikan tanpa terkecuali. Berkati bisnis, usaha, pekerjaan, karir atau apapun yang dikerjakan. Tuhan berkati, bahkan hamba-hamba Tuhan yang pelayanan. Berkati yang mendengar firman hambamu, yang hambamu sampaikan hari ini. Berkati pelayanan dengan urapan double porsi, hikmat, pengertian, pengetahuan. Kami materaikan hidup firman-Mu hari ini dengan darah Yesus. Dengan darah Yesus, firman itu terpahat dalam loh batin kami yang terdalam. Sampai firman itu jadi kehidupan dan praktek hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan mau berdoa untuk orang-orang yang sakit, yang berbaring di ranjang di tempat tidur. Hambamu berdoa oleh bilur Yesus darah Yesus, jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat dan sembuh dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah. Hambamu berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.